Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria memiliki fungsi untuk menghasilkan sel sperma yang akan disalurkan ke liang vagina wanita sehingga terjadinya proses pembuahan sel telur di rahim wanita oleh sperma. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer. Primer terdiri dari testis. Testis adalah alat reproduksi pria yang menggantung di pangkal penis yang dibungkus oleh skrotum. Nama lain testis ialah buah pelir. Fungsi testis yaitu untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Seorang pria akan menghasilkan sel sperma sebanyak 100 juta sel dalam 24 jam. Dalam ejakulasi atau melakukan hubungan seksual, seorang pria akan mengeluarkan 100-300 juta sel sperma. Tetapi jika seorang pria tidak melakukan hubungan seksual, maka sel sperma yang telah diproduksi akan diserap kembali oleh tubuh secara alami. Kedua, ada penis. Penis adalah organ reproduksi laki-laki yang di dalamnya terdapat saluran kencing. Saluran kencing ini berfungsi sebagai saluran yang akan dilalui oleh cairan semen dan sperma saat dikeluarkan. Di dalam penis terdapat jaringan-jaringan yang akan dialirin oleh darah. Nah, jika pria terangsang, maka penis akan mengeras atau ereksi. Jika rangsangan sudah cukup lama, maka terjadinya ejakulasi. Ada skrotum. Skrotum adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari kulit dan otot yang berfungsi untuk melindungi testis atau membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Keempat, ada anus. Anus adalah alat reproduksi untuk membuang kotoran atau BAB. Yang kedua yaitu ada alat reproduksi sekunder pria. Yang pertama itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian belakang saluran sperma. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan air mani yang menjadi nutrisi bagi sel sperma dan alat transportasi sel sperma yang akan dikeluarkan dari penis menuju vagina. Selama ejakulasi terjadi, maka kelenjar prostat akan berkontraksi secara berbarengan dengan ductus deferens dan seminal vesicle. Yang kedua adalah seminal vesicle. Seminal vesicle adalah sebuah kantung kecil di bawah prostat yang menghasilkan air mani. Cairan ini membuat sel sperma yang dihasilkan oleh testis menjadi lebih encer sehingga dapat mudah untuk dikeluarkan. Epidimis. Epidimis adalah saluran panjang yang terletak di belakang penis. Epidimis ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Selain itu, epidimis ini juga berfungsi untuk mematangkan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Proses terbentuknya sel sperma. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebaran secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma yang telah matang atau yang disebut dengan spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosis primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis dengan ukuran yang sama. Melalui meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuknya dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir berubahnya menjadi sel sperma yang matang atau yang disebut sel spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam sistem indera. Yang pertama adalah mata. Mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Bagian-bagian mata yang pertama ada otot mata. Otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang kedua ada kornea mata, yang mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Dan yang ketiga ada iris. Iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Dan yang keempat ada pupil. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Dan yang kelima ada lensa mata. Lensa mata mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Lalu yang keenam ada retina. Retina mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Dan yang ketujuh ada saraf mata. Saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata. Cahaya melalui kornea menuju ke pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Lalu, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik dan menuju ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia. Saya di sini akan menjelaskan sistem panca indera. Yang kedua yaitu telinga. Telinga mempunyai fungsi sebagai menangkap suara yang ada di sekitar kita. Selain itu, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Ada 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah, yakni terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sagurdi, dan saluran Euthius. Ketiga, ada telinga bagian dalam, yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah sifut atau koklea. Pertama ada daun telinga. Lubang telinga dan liang pendengaran mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. 2. Ada gendang telinga. Gendang telinga ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan bunyi dan meneruskannya kembali ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga ada tulang pendengaran atau tulang martil, landasan, dan sungurdi. Mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke kolea atau rumah sifut. 4. Ada tingkap jongrong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah sifut. Mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskannya kembali kepada otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Atau yang terakhir ada saluran Euthius, berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Cara kerja telinga yaitu yang pertama getaran suara menuju daun telinga, lalu dia akan menuju ke saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, lalu menuju 3 tulang pendengaran, lalu menuju rumah sifut, lalu menuju sel-sel rambut dalam organ korti, lalu menuju sel saraf auditory, dan terakhir menuju otak. Lalu sistem indera yang ketiga ada indera pembau, yaitu hidung.
Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara. Bagian hidung terdiri dari tulang hidung atau rongga hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Lalu yang kedua ada serabut saraf pembau atau olfaktori yang berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Lalu ada serabut saraf ke otak yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Lalu ada silia saraf pembau yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran dan debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernafasan kita. Lalu ada lendir. Lendir berfungsi untuk perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu dan bakteri. Cara kerja hidung adalah udara yang masuk disaring oleh silia saraf pembau atau bulu hidung. Kemudian, zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima oleh sel olfaktori atau serabut saraf pembau yang peka terhadap rangsangan bau. Rangsangan dibawa oleh saraf olfaktori menuju ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Napitasari. Saya berasal dari kelompok 1. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu tentang sistem panca indera. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem panca indera pengecap lidah dan sistem panca indera peraba atau disebut juga dengan kulit. Di sini saya akan memberikan contoh gambar yang dari hasil presentasi kami, yaitu sistem panca indera pengecap lidah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau menyebutkan bagian pengecap-pengecap yang ada di bagian lidah. Yang di bagian tengah ini yaitu pengecap rasa pahit, dan di bagian pinggir lidah yaitu pengecap rasa asin, dan yang di pinggir lidah yaitu pengecap rasa asin, dan yang terakhir itu yang di ujung lidah itu adalah pengecap rasa manis. Baiklah, tadi saya sudah menyebutkan bagian-bagian pengecap lidah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang indera pengecap lidah, yaitu lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah bisa merespon sebagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, pahit, asin, asam, dan juga pahit. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik atau melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Pada bagian lidah
yang berbintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada rangkai lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, yaitu yang pertama adalah papila circumvallata, dan yang kedua papila pisiformis, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah papila fungiformis. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera peraba atau disebut juga dengan kulit. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit gambar hasil presentasi kami, yaitu tentang sistem peraba atau disebut juga dengan sistem indera kulit. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari peraba kulit, yaitu di sini ada duct optic gland, ada epidermis, dermis, subcutaneous station, hair slat, horny layer, collar layer, Swilgel, health, toilets, vein, perus, dan arteri. Di sini banyak bagian-bagian dari kulit atau peraba kulit. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan indera peraba atau disebut juga dengan kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan, temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau disebut juga dengan mechanoreseptor. Contohnya yaitu pada sentuhan tekanan, panas, dingin, nyeri. Reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubangi sebuah kapsul jaringan ikatan. Baiklah, saya di sini akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama itu adalah kulit air. Fungsinya untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Dan yang kedua yaitu adalah kelenjar keringat. Fungsinya untuk menghasilkan suatu keringat. Dan yang ketiga itu adalah lapisan lemak. Fungsinya untuk menghangatkan sebuah tubuh. Yang keempat, itu ada otot gerak rambut. Fungsinya untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Dan yang kelima adalah pembuluh darah. Fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Itulah yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang sistem panca indera. Demikian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan salah membaca, tolong dimaklumin karena kami juga masih ingin belajar. Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.